Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 untuk izin menjelaskan tentang case study kita yang kedua untuk computational thinking. Lanjut. Untuk case study kita akan melakukan personalized learning path for students eh, dengan improving students learning quality through computational thinking solutions. Lanjut. Perkenalkan tim grup kelompok kita. Saya Muhammad Hanif dan Wifiantoro. Saya Malik Faras Alvaro. Saya Fatih Abkori Zafran. saya Javon Gibran Apitupulu. Saya Kia Siti Laksono. Next. Next, lanjut. Oke, jadi ini ya. Oke, jadi untuk latar belakangnya sendiri, gimana caranya kita di sini mendapatkan sebuah kasus ini mana latar belakangnya itu dari kemampuan setiap siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda dari kecepatan belajar, gaya belajar, serta passion yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kita membuat suatu sistem pembelajaran yang menyesuaikan itu semua agar tidak ada yang nanti siswa yang tertinggal pada saat mengejar mata kuliah di suatu perguruan tinggi tersebut, yang dimana uh, sistem ini akan kami jalankan setelah kita tuh memberikan sebuah kuesioner kepada mereka dan setelah mengevaluasi selama satu semester tersebut. Jadi sebuah sistem ini tuh bisa berjalan apabila sudah melewati semester-semester berikutnya, which is nggak bisa dijalankan ketika semester pertama. Karena kita butuh inputan dari mereka selama semester yang pertama ini, apa yang terjadi dan akan terus dievaluasi untuk semester-semester berikutnya. Nah, program ini dirancang dalam bentuk sebuah Python, program Python. Next. Nah, tujuannya itu yang sudah saya bilang tadi, bahwasannya untuk menganalisis hasil belajar siswa selama satu semester. Jadi, program ini dirancang untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Next. Nah, untuk variabelnya apa aja sih yang ada di programnya nanti? Programnya nanti itu akan berbentuk, data yang diambil itu akan berbentuk dari sebuah kuesioner yang dimasukin ke data Excel, lalu kami input ke dalam sistem Python-nya. Yang variabelnya itu ada passion siswa, mata kuliah dan nilai, status akademis mata kuliah, identitas siswa, dan yang paling terakhir, rekomendasi dan strategi pembelajaran siswa. Bagaimana caranya mereka agar terevaluasi dari hasil program Python kami dan berguna bagi mereka untuk semester-semester berikutnya yang lebih berat. Next. Nip. Lalu untuk proposed solution benefitnya sendiri itu yang pertama dari personalized learning experience-nya. Siswa tuh mendapatkan jalur belajar yang disesuaikan dengan kemampuan, hasil belajar, dan gaya belajar masing-masing. Lalu untuk learning efisiensinya tuh materi dan aktivitas belajar disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa sehingga efektif waktu belajar menjadi lebih efektif. Lalu untuk nge-improve engagement and motivation-nya, format pembelajaran yang sesuai preferensi membuat siswa lebih aktif, fokus, dan termotivasi dalam belajar. Terus untuk data-driven decision making-nya, data akademik siswa digunakan sebagai dasar analisis untuk menentukan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Oke, lanjut. Lalu untuk solution komponen sendiri dari yang pertama, data collection, mengumpulkan data performa siswa seperti nilai kuis, waktu penyelesaian modul, preferensi format belajar, dan tingkat penguasaan konsep. Data ini menjadi dasar dalam membangun sistem personalisasi. Lalu ada algoritma desain, merancang algoritma rekomendasi yang dapat menganalisis data siswa, mengenali pola belajar, dan menentukan urutan materi yang paling sesuai dengan kemampuan serta kecepatan belajar masing-masing siswa. Implementasinya sendiri mengintegrasikan algoritma ke dalam platform pembelajaran agar sistem dapat menyesuaikan jalur belajar secara otomatis dan real-time, memberikan rekomendasi modul berikutnya sesuai hasil analisis. Evaluasinya menilai efektivitas sistem berdasarkan peningkatan performa siswa, efisiensi waktu belajar, dan tingkat kepuasan pengguna untuk memastikan personalisasi berjalan optimal. Oke, next.
Fungsi dari kode ini adalah untuk mengambil input dari pengguna dan menampilkan survei preferensi gaya belajar secara interaktif. Nah, lebih rincinya, untuk yang pertama di sini ada eh, yang durasi sama dengan float input, berapa menit waktu yang kamu habiskan untuk modul terakhir. Ini adalah eh, kita diminta untuk input durasi belajarnya untuk dalam satuan menit, dan setelah itu float yang kita gunakan di sini dikarenakan kita ingin memasukkan angka desimalnya agar untuk yang menitnya itu. Setelah itu untuk yang bawahnya, dia yang survei gaya belajar. Di sini dia untuk eh, membuat fungsi agar fungsi dari programnya ini lebih struktural modular. Dan setelah itu fungsinya ini juga untuk nanti menampilkan survei preferensi belajar pas kita print. Lanjut. Selanjutnya kita ada apa? Logika utama sistemnya, algoritma desainnya. Di sini kita fungsinya itu menentukan status remedial atau mastery-nya berdasarkan nilai. Dan di sini kita menemukan fungsi dasar if, elif, dan else. Dan kita akan memilihkan materi yang cocok dengan gaya belajar siswa tergantung dari nilai tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada data nilai. Ini bersifat dinamis. Dia pakai dictionary yang langsung dari file Excel eksternalnya. Jadi dia bisa ngambil jumlah matkulnya beda-beda. Dan lanjut, datanya ini dia bersifat statis. Jadi kalau jadi diambil langsung dari hardcode atau coding yang sudah tersimpan, sehingga sistemnya cuma bisa menangani data yang sama. Next. Oke, untuk sub CPMK 8, untuk memenuhi kriteria semua sub CPMK, di sini kita menggunakan for loop atau looping untuk melakukan pattern recognition atau pengecekan pola pada setiap mata kuliah secara otomatis tanpa perlu menulis kode berulang-ulang. Jadi kalau ada kondisi yang berbeda-beda, di sini kondisinya bisa looping dan bisa menentukan hasil yang berbeda-beda dan sampai menentukan hasil yang diinginkan. Lalu sub CPMK 9 itu adalah modular function, yang program ini dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil atau decomposition agar kode rapi mudah diperbaiki dan setiap fungsi memiliki satu tugas spesifik. Dalam konteks kali ini yaitu adalah memuat data Excel dan survei gaya belajar. Yang terakhir adalah sub CPMK 10, itu adalah melakukan konsep abstraksi dan membungkus data identitas. Jadi raport nilai dari Excel dan hasil survei ke dalam satu objek student ini membuat data terorganisasi dan aman. Dalam arti kata, kita mengumpulkan semua inputan-inputan dari mulai dari Excel, dari survei, sehingga bisa menentukan hasil ke depannya. Lalu kita akan mendemonstrasi codingan kita kali ini. Di sini terpampang jelas codingannya, lalu di studi kasus ketiga, kita akan mulai terlebih dahulu, kita mengambil data dari seorang. Kita Ini ada Excel-nya, ada nilai-nilainya. Lalu kita copy, kita ambil misal siswa itu menginput. Dan ketika siswa input, nah siswa itu bisa mengambil rekomendasi-rekomendasi. Ada yang visual, ada yang baca, ada yang estetik. Mungkin di sini karena anaknya kita ambil konteksnya kurang atau remedial, kita coba ambil contoh dari read atau write, baca atau menulis. Dan akan mendapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang remedial akan dibaca rangkuman, yang lulus mendapatkan studi kasus. Sehingga ke depannya ketika yang lulus bisa menerapkan konsep-konsep dunia nyata, dan yang belum lulus itu bisa mengulang-ulang kembali yang belum lulus. Begitu kurang lebihnya. Buku itu kurang lebihnya demonstrasi Python kali ini. Dan itu semua dari grup kami, grup ketiga. Mohon maaf ketika ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.